Iya, kasihan. Bisa-bisa dia itu stres. Iya. Jadi saya ikuti maunya apa, mau bikin pergi makola. Psikologisnya Gonzalo sekarang seperti apa? Ini Gonzalo sekarang banyak diam, Iya, Ki. banyak Nggak diam, mau Ki. ini karena Bisa mental. sakit itu. Iya, kasihan. Bisa-bisa dia itu stres. Iya. Jadi saya ikuti maunya. Tangis nenek Rosdiana pecah saat menceritakan kondisi cucunya Gonzalo Al-Ghazali. Usai gagal masuk akademi kepolisian, Akpol, akibat tertipu ulah Andi Fatmasari Rahman, Kamis, 17 Oktober 2024, malam. Rosdiana tidak menyangka, sosok Fatmasari yang dikenalnya sebagai seorang aktivis dan perempuan yang baik, melakukan penipuan terhadap dirinya dan sang cucu. Menurutnya, kondisi Gonzalo akhir-akhir ini banyak terdiam merenung. Bagaimana kalau Dirinya pun kerap meminta izin ke sang nenek untuk keluar nongkrong dengan temannya hingga larut malam. Meski demikian, Rosdiana mengaku bersyukur sang cucu pulang kembali ke rumah dengan selamat. Hal senada diungkapkan Tante Gonzalo, Haji Serli. Menurutnya, ia dan Rosdiana wajar saja khawatir, karena Gonzalo pulang ke Makassar dengan cara melarikan diri. Pasalnya, selama di Semarang, kata Haji Serli, Gonzalo diawasi oleh dua pria yang diduga teman Fatmasari. Selama di Semarang, lanjut Serli, Gonzalo kerap disuruh berolahraga seolah-olah mengikuti latihan fisik. Selain itu, Gonzalo lanjut dia, juga diajar Sari ke lokasi acara pesta seolah-olah acara itu adalah hajatan petinggi Polri. Iya, saya sudah melapor di Poltabes tuh terkait dengan cucu saya yang mendaftar Akpol, janji bahwa dia akan lulus karena dia itu atas namakan Pak Sahroni backgroundnya. Jadi saya ini percaya karena dia selalu Sebagai apanya Pak Sahroni, Bu? ya Mengaku sebagai apanya Pak Sahroni? dia itu mengaku dia dekat sama Pak Sahroni. Begitu 2 bulan saya kena, dia bilang saya sudah nikah siri sama Pak Sahroni. Dia begitu, makanya kita ini percaya. Karena dia satu-satunya kata anak ada jatahnya Pak Sahroni, 1 orang bisa masuk Akpol melalui dengan Kapolri. Begitu. Itu kapan kamu lapor? Waktu tanggal 4 ya? Iya, Iya, 4 September. Iya. Kalau kerugiannya totalnya Pak? Kerugiannya totalnya itu 4,9 miliar. Diambil ini secara bertahap atau Iya, bagaimana? bertahap. Dia ambil dulu 1 miliar setengah, 1,5. baru menyusul lagi 1,5 itu transfer. Alasannya dia kemarin yang minta-minta uang bagaimana, Bu? Katanya dia mau kasih pengurus ini untuk Dokpol, Irwasda karena banyak saingan. Siapa-siapa lagi Pak Koreno yang dia jual, Bu? Siapa nama? itu Siapa lagi? Karoreno. Apa lagi? Iya. Siapa lagi? Dokpol. Iya. Iya, Irwasda. Tapi sampai sejauh ini cucu kan tidak lolos, Bu, ya? Nggak lolos, sudah malah dibawa ke Semarang. Iya, sampai dibawa kurang lebih 1 bulan. Di sana semua. Jadi ini Gonzalo minta pulang nih, karena ada temannya yang lulus. Dia dikasih selalu info. Kau di mana Gonzalo? Tidak ada namamu. Selama di Semarang, Bu, minta uang juga? Iya, minta. Sempat saya kasih 1 miliar lagi. Besoknya pulang mi Gonzalo. Ku kasih lagi situ 1 miliar. Itu sopirnya mi yang datang itu jemput sama Sari. Sopirnya Sari maksudnya yang dikasih? Iya, tidak sama Sari. Sama Sari. Iya. Sari yang jemput di rumah. Sari yang jemput di rumah itu di Hertas nih, pakai koper merah. 1 miliar di situ uang tunai. Iya. Berapa itu? Ya. Keperluan apa, Bu? Keperluan untuk tambahan katanya. Malah lagi dia Khususan begitu? iya, malah lagi dia minta lagi 2 miliar. Bilang kasih Kak lagi uang 2 miliar, saya bilang enggak. Kita bersedia kasih kalau memang masuk di Gonzalo. Tuh? Iya. Jadi waktu itu dikasih 1 miliar. Iya. Jadi total itu, Bu, dari uang yang langsung kita berikan 4,9 miliar dengan emas. emas juga. Iya, ada emas. Emas itu berapa? Iya, emas itu ada emas batangan 10 gram 3. Baru ada juga kalung dibikin kado, katanya Kapolri yang mau kasih kawin. Bukan. Kubeli kami tuh kalung di Jakarta sama aja beli 100 juta. Padahal bukan. Iya, padahal bukan, tidak kasih kawin kok ke Kapolri. Dikasih foto itu Gonzalo sama papan namanya, anunya apa lagi? Karangan bunganya Pak Kapolri. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Iya, orang pensiun ini yang kasih kawin, aku lihat sing orang tua mi. Betul, kita sudah terima laporan tersebut di awal September. Kemudian setelah melakukan rangkaian penyelidikan, kita periksa saksi kemudian alat bukti lain juga.
saat ini untuk pelaku sudah tersangka, statusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Ya, sudah ditahan juga sekarang untuk mempermudah proses penyidikan. Saat ini untuk pelaku kita tetapkan 1 orang yang berdasarkan pembuktiannya. Ya, kita juga masih lidik untuk pengembangannya pelaku tersebut. Kalau uang ini ada berapa totalnya? Menurut kalau dari transaksi transfernya ada sekitar 4,5 miliar, tapi pengakuan dari korban sih ada 4,9. Ya, itu yang mungkin masih kita lakukan pendalaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.